Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar materi kelas 3, pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang siklus hidup pada makhluk hidup dan cara pelestariannya. Apakah kalian pernah berpikir, kenapa ya ada anak hewan yang berbeda dengan induknya? Apakah semua makhluk hidup memiliki siklus yang sama? Nah, yuk kita belajar bersama-sama. Siklus pada makhluk hidup dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, siklus hidup pada manusia. Yang kedua, siklus hidup pada hewan. Dan yang ketiga, siklus hidup pada tumbuh-tumbuhan. Nah, sebelum lanjut, ada baiknya kita harus tahu dulu apa itu siklus hidup. Nah, jadi siklus hidup itu adalah rangkaian perubahan makhluk hidup dari lahir hingga menghasilkan keturunan untuk menjaga kelangsungan spesies. Nah, yang pertama yaitu siklus hidup pada manusia. Siklus hidup pada manusia menunjukkan adanya perubahan ukuran tubuh. Siklus hidup manusia dari janin di rahim ibu, bayi, anak-anak, kemudian dewasa. Saat bayi, manusia memiliki ukuran yang kecil dan melakukan segala aktivitas dibantu orang tua. Saat masa anak-anak, manusia mulai belajar berbagai hal dan juga bersekolah. Ketika masa dewasa, manusia sudah dapat hidup secara mandiri dan memiliki ukuran tubuh maksimal. Yang kedua, yaitu siklus hidup pada hewan. Siklus hidup pada hewan ada yang dilakukan dengan perubahan bentuk yang dinamakan metamorfosis. Metamorfosis ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu adalah metamorfosis sempurna dan yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna. Jadi, metamorfosis sempurna itu merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, mengalami perbedaan bentuk yang berbeda di setiap tahapannya. Nah, tahapannya itu yaitu dari telur, kemudian larva atau ulat, pupa atau kepompong, dan kemudian terakhir menjadi dewasa. Contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu selain kupu-kupu ada lebah, ada lalat, ada semut, nyamuk, kumbang koksi, dan katak. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna hanya terjadi perubahan bentuk tanpa fase kepompong, yaitu telur, kemudian nimfa, dan terakhir menjadi dewasa. Contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, yang pertama ada kecoak, capung, belalang sembah, rayap, kutu rambut, belalang, dan jangkrik. Nah, anak-anak, tidak semua hewan ya mengalami yang namanya metamorfosis. Ada pula hewan yang mengalami siklus hidup tanpa terjadi perubahan bentuk. Contoh hewan yang mengalami siklus hidup tanpa metamorfosis yaitu kucing. Jadi, siklus hidup kucing dari tahap bayi, anak kucing, hingga kucing dewasa. Siklus hidupnya tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, melainkan hanya perubahan ukuran saja. Selanjutnya, siklus hidup tumbuhan adalah proses berkelanjutan yang dimulai dari biji melalui tahap perkecambahan, pertumbuhan, hingga dewasa, di mana tumbuhan menghasilkan bunga dan buah yang berisi biji baru untuk memulai kembali siklusnya. Di mana biji memiliki kulit pelindung untuk bertahan hingga kondisi lingkungan mendukung pertumbuhan. Kemudian, perkecambahan, di mana
Ketika biji menyerap air yang cukup, kulitnya akan pecah dan embrio mulai tumbuh. Akar akan muncul lebih dulu untuk menyerap nutrisi, diikuti oleh tunas yang tumbuh ke atas mencari sinar matahari. Dalam pertumbuhan, tunas berkembang menjadi batang dan daun. Tumbuhan muda akan terus tumbuh dengan memperkuat akar dan menambah jumlah daun hingga menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa akan berbunga melalui proses penyerbukan, di mana perpindahan serbuk sari dari benang sari ke putik. Di situ terjadi pembuahan yang kemudian menghasilkan buah. Buah mengandung biji baru yang dapat ditanam kembali. Setelah biji matang, biji akan disebarkan. Misalnya, bisa melalui angin, melalui hewan, ataupun gravitasi untuk tumbuh di tempat baru dan memulai siklus hidup yang baru. Nah, jadi upaya apa saja ya yang dapat dilakukan untuk pelestariannya? Yang pertama yaitu tidak merusak habitat hewan dan tumbuhan. Kemudian yang kedua, penanaman pohon kembali atau bisa disebut dengan reboisasi. Yang ketiga, tidak menangkap hewan langka. Dan yang keempat, menghemat penggunaan air dan tanah. Nah, anak-anak, itulah tadi pemaparan materi tentang siklus hidup makhluk hidup dan upaya pelestariannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.